Sampai jumpa lagi dalam siaran materi Sistem Indonesia Emas. Pada edisi kali ini, izinkan saya kembali menyapa saudara-saudara anggota OPM dan seluruh rakyat Papua pada umumnya. Ini bukan rayuan, bukan negosiasi politik, bukan pula pesan dari pejabat manapun. Ini adalah ajakan berbincang dari sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, yang ingin melihat masa depan bangsa ini dalam kondisi aman, damai, penuh kerukunan. Saudaraku, saya memahami bahwa perjuangan kalian sudah berlangsung sangat lama dan melelahkan. Setiap perjuangan, sebesar apapun, lahir dari sebuah cita-cita besar, yaitu menyelamatkan masa depan. Dalam konteks Papua, cita-cita itu adalah kemandirian, harga diri, dan kebahagiaan bagi segenap generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Namun, sejarah dunia mengajarkan bahwa perjuangan selalu bersifat dinamis. Kekuatan otot memang diperlukan untuk menaikkan nilai tawar, tetapi kebesaran bangsa justru terletak pada kemampuan berdialog. Dialog bukanlah kelemahan, dialog bukanlah kepasrahan, dialog adalah ciri kenegarawanan. Saudaraku, dalam perjuangan seringkali kita merasa kuat ketika ada pihak asing yang mendukung, tetapi sejarah dunia juga menunjukkan bahwa ada dukungan yang dibungkus agenda terselubung. Tidak semua yang menyemangati itu benar-benar peduli. Ada yang memanfaatkan, ada yang ingin mengambil keuntungan, ada pula yang menginginkan wilayah kita terpecah agar mudah dikendalikan. Jika hari ini sebagian dari kalian belum terbiasa menganggap kami sebagai orang Jawa, Melayu, Bugis, Madura, Dayak, Banjar, Sunda, dan sebagainya sebagai saudara, tidak mengapa. Kami memahami bahwa luka memang butuh proses penyembuhan. Namun, mari kita lihat sejarah dunia dengan jernih. Suku asli Australia adalah aborigin. Kini hanya tersisa dalam jumlah kecil di atas tanahnya sendiri. Suku asli Amerika adalah Indian. Kini minoritas di tanah leluhurnya. Apapun kelemahan kami sebagai bangsa Indonesia, satu hal yang pasti, tidak ada genosida yang dilakukan negara terhadap saudara-saudara Papua. Dan kalau kita jujur, banyak proyek dan investasi yang selama ini kalian sebut perampokan oleh pusat, justru dikendalikan oleh segelintir elit dan perusahaan asing. Disinilah kita sesama anak bangsa. Disinilah kita sama-sama punya musuh yang sama, elit jahat dan korporasi asing yang menguras sumber daya tanpa memikirkan rakyat. Dalam sistem Indonesia Emas, kita mendorong lahirnya tata negara alternatif, yaitu tata negara alternatif sistem Indonesia Emas. Saya mendorong setiap daerah termasuk Papua untuk mendata kembali potensi daerahnya, membangun SDM, dan menata ulang tata kelola agar tidak mudah diintervensi oleh elit korup maupun asing. Mengusir investor ataupun mengusir kelompok yang kita benci itu mudah dalam teori, tetapi mengambil alih pengelolaannya secara profesional membutuhkan SDM yang kuat. Tanpa itu, kemerdekaan, kemampuan mengusir kelompok atau sesuatu yang kita benci pada akhirnya hanya menjadi slogan kosong, tidak menjadi kebahagiaan nyata. Mari berpikir jujur dan realistis. Jika Papua berdiri sendiri esok pagi dan seluruh pekerja pendatang, dokter, bidan, insinyur, teknisi, pekerja proyek, perawat, pemuka agama dipulangkan, apakah Papua sudah benar-benar siap mengoperasikan semua sektor ini secara mandiri? Apakah rekan-rekan OPM sudah siap mengoperasikan semua ini secara mandiri? Di dunia ini, tidak ada negara yang berdiri sendiri. Kejayaan selalu lahir dari kolaborasi, dan kolaborasi lahir dari keahlian. Dan dari keahlian lahir pelayanan publik dan yang membahagiakan rakyat. Saudara, bukan bermaksud menggurui. Sebagai bahan renungan, kita bisa melihat sejarah bangsa Chechnya pernah berjuang keras untuk merdeka dari Moskwa. Perang berkali-kali. Kota mereka pernah diculik sebagai kota paling hancur di dunia. Namun, hari ini mereka memilih jalan transformasi, bekerja sama, menemukan harmoni baru. Mengapa mereka bisa? Karena para elitnya tidak terjebak dalam ego pribadi. Mereka mengutamakan eksistensi dan kemenangan bersama. Perjuangan bukan soal menang sendiri,
perjuangan adalah soal masa depan generasi. Saudara-saudara, perjuangan kalian tidak salah. Yang perlu kita sempurnakan adalah caranya, strateginya, dan orientasinya. Mari kita bangun jalan baru, jalan dialog untuk merumuskan tata kelola yang berkeadilan, bukan menyerah, bukan tunduk, tetapi naik kelas dalam cara berpikir dan cara memperjuangkan masa depan Papua. Saudaraku, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bangkit. Kita adalah keluarga. Kita sedang melawan musuh yang sama, kelicikan segelintir elit korup dan dominasi asing. Sebarkan renungan ini untuk membangun kesadaran bangsa. Rezim jahat tidak takut dengan senjata, karena bahkan mereka bermain dengan senjata itu, berbisnis dengan senjata itu. Korporasi asing tidak takut hutan dibakar atau jalan diblokir. Mereka takut. Yang mereka takutkan adalah kesadaran kolektif rakyat. Sekali lagi, bahwa rezim jahat maupun korporasi asing yang jahat, mereka tidak takut dengan senjata, tetapi mereka takut adanya kesadaran kolektif rakyat. Sampaikan salam hangat saya untuk seluruh keluarga Papua. Tetaplah menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa kita. Sugeng Prayitno, Tata Negara Alternatif Sistem Indonesia Emas.